Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan mengupas tentang honorer jadi ASN dan P3K 2023 tanpa tes, tergantung revisi undang-undang tentang ASN. Yang kedua adalah APKASI, APPSI, APEKSI, dan Komisi 9 DPR Republik Indonesia sepakat tunda penghapusan honorer. Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Namun sebelumnya tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Selamat menyimak. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Kemarin kami Komisi 9 sudah menerima perwakilan dari Menpan RB, kemudian juga dari Kemendagri, Kemenkes. Kita juga sudah rapat terkait dengan panja kita. Apapun yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, semuanya sudah kita elaborasi kemarin sebenarnya. Kita paham bahwa program pemerintah ini bagus sekali, ya. Hanya saja memang side effect pandemi ini membuat kantong negara ini memang kocar-kacir, gitu ya. Sehingga yang seharusnya pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap program ini kemudian menjadi sedikit kacau akibat uangnya nggak ada, ya, uangnya nggak ada. Saya sudah ketemu juga di Sumatera Selatan karena saya dapil Sumatera Selatan 2, ketemu sama Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, rata-rata semua sama keluhannya, sama. Jadi dananya itu nggak ada. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri, jangan cuma bikin program, bikin presentasi bagus, tapi hasilnya nggak ada. Jadi saya minta Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dengan Kemenkyu, karena uangnya ada di Menkyu. Percuma kalau Menkyu nggak dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan muter-muter ke sana kemari. Kemarin saya udah sedikit kencang juga itu Pak sama Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Jangan cuma main perintah-perintah ke Gubernur, Bupati, Wali Kota, duitnya nggak ada. Nah, ini yang saya tekan habis untuk bisa duduk bersama dengan Menkyu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, program ini kan ada ASN, ada P3K. Nah, jangan lupa kalau nanti tidak terserap di ASN dan P3K, yang nggak lulus ini, yang nggak bisa diakomodir ini mau dikemanain? Tetap harus ada outsourcingnya, nggak bisa enggak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga, nggak bisa kita lepas tangan mau kemudian setelah ASN masuk, P3K masuk, mereka keleleran. Ini manusia yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka punya keluarga, punya anak, nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya provinsi, kabupaten, kota ada yang punya PAD, pendapatan asli daerahnya besar, bisa menangani ini. Tapi yang nggak bisa, mau dikemanain? Ya nggak bisa juga kemudian Bupati, Wali Kota, Gubernurnya ya disalahin, seolah-olah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap program ini. Padahal sebenarnya ya memang dana alokasinya yang tidak tersalurkan dari pusat. Nah, itu kemarin sudah kami sampaikan Bapak Ibu kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai kemudian ini menjadi masalah baru setelah PHK besar-besaran ketika kita hari ini sudah masuk di pintu gerbang yang namanya krisis global. Sekarang sudah banyak PHK. Bagaimana nanti kalau sampai teman-teman yang tidak terakomodir di ASN maupun yang di P3K ini juga tidak terakomodir?
kan akan menambah banyak lagi nih permasalahan dan bikin gaduh pasti. Apalagi sekarang tahun politik. Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menkyu supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data. Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu tapi kemudian hasilnya. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan dahulu kepada daerah terkait penggajian P3K yang diserahkan ke daerah. Tambahan prioritas fiskal diutamakan pada pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ketiga, mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pan RB terkait batasan maksimal belanja pegawai sebesar 30% sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada rekrutmen PNS ataupun P3K. Yang keempat, menunda pemberlakuan penghentian tenaga non-ASN pada tanggal 28 November 2023 dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan secara bertahap terhadap tenaga pelayanan dasar yang dibutuhkan pemerintah daerah. Dalam hal ini tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Serta melakukan pendataan dan pemetaan yang akurat, realisasi solusi bagi daerah yang memiliki kendala pelayanan dan anggaran dengan solusi yang tidak bisa diseragamkan. 5. Banyak pemerintah daerah yang tidak siap dengan kebijakan pelaksanaan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada pasal 96 yang melarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Untuk itu mengusulkan agar pasal tersebut perlu direvisi dengan masa transisi minimal selama 3 tahun dari batas akhir pemberlakuan tanggal 28 November 2023, di mana jabatan ASN masih dapat diisi oleh tenaga non-ASN, serta pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan jabatan tersebut sesuai dengan Anjam dan ABK. Dibahas oleh Akasi sama Bu masalahnya. Kami juga punya pegawai di hampir sama di provinsi, kabupaten kota. Bahwa yang pertama, kami sepakat bahwa penundaan penghapusan tenaga kontrak daerah itu penting sekali, Ibu. Hari ini bayangkan mereka sudah bekerja sama ada 20 tahun masa kerja mereka. Sudah ada skill mereka, Ibu. Sudah kita latih mereka dari mulai bikin laporan keuangan dan sebagainya. Kalau tiba-tiba mereka berhenti atau di kontraknya diputuskan, ini sangat berbahaya bagi kami. Artinya kami pun sulit karena tenaga mereka sudah kita anggap yang luar biasa pada kita selama ini. Karena pilihan bersama ini kita kekurangan tenaga PNS, ASN, nah mereka lah yang kita andalkan. Jadi mereka sudah tupoksi sudah seperti ASN nih Bu, pelatihan semua ada mereka lengkapi semuanya. Nah berikutnya juga LPSI juga sepakat. Kami sudah resmi menyurati dari zaman Pak Anies sudah menyurati Kemenpan RB, Pak Israndur juga sama. Kami sepakat bahwa menolak untuk dihapuskan tenaga kontrak. Sepakat diteruskan dengan catatan sambil kita berjalan, Ibu, sambil berjalan, seleksi P3K juga berlangsung terus, dan mereka yang lulus masih bekerja urusan tenaga non-ASN di tahun 2023. Yang pertama, agar pemerintah dan juga DPR RI dapat mengeluarkan kebijakan penundaan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah daerah sampai dengan selesainya rangkaian pemilu serentak di tahun 2024. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari APBD di pasal 146. Sementara alokasi belanja pegawai di sebagian besar daerah-daerah kabupaten masih di atas 30%, Bu. Ini juga menjadi pertimbangan kita semua nih, terutama daerah yang memang transfer pusatnya bergantung pada transfer pusat.
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah dari Dirjen Perimbangan Keuangan edisi 12. Untuk itu, kami APKASI memohon perlu disusun rentang gaji P3K sesuai dengan kemampuan daerah. Karena sekarang P3K ternyata, kalau dulu kan janjinya P3K ini gajinya ditanggung oleh APBN, Bu. Ternyata sekarang ini diserahkan ke daerah, ke kabupaten, kota. Dan ini yang terjadi adalah sudah memberatkan APBD kita yang tadinya seharusnya hanya maksimum 30%, sekarang ini sudah rata-rata di atas 30 bang.